Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan.
Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya, bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran, siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus." Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik. Mari kita cari tempat yang terbaik untuk kita beribadah bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau berikan yang terbaik dalam setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab tempat di mana kita beribadah, kita percaya jadi gunung kudusnya Tuhan. Tuhan berperkara di tengah kita, Tuhan buat mujizat, perkara yang besar terjadi di tengah-tengah hidup kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Karena kita percaya api Roh Kudus sedang turun di tengah-tengah kita, saudara. Kemurnian, pembebasan terjadi atas setiap orang percaya. Percaya, katakan amin. Yuk katakan sama-sama. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Kasih tahu kanan kiri saudara. Yeay. Inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu. Lagi dari awal yuk sama-sama katakan. Saudara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tangan yuk sama-sama. Kuasa Tuhan terjadi. Yuk katakan bersama-sama. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Biar mujizat terjadi. Yang lumpuh dan yang lompat sama-sama. Hop. Hey.
Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Katakan sama-sama, saudara, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tangan yuk sama-sama. Hup. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh siap lompat sama-sama. Hop. Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun lagi. Yeay, ini tahun pembebasan. Ini tahun, kasih tahu kanan kirimu, bilang semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh siap lompat saudara ya. Lompat. Oh. Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun lebih lagi. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan. Haleluya. Yang lumpuh lompat. Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Ada pribadi yang dahsyat dan luar biasa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Siapa namanya? Yesus sahabat kita. Katakan amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, bilang gini, Yesus sahabat setiap kita. Haleluya. Lebih lagi yuk saudara, tepuk tangan yuk. Lagi. Katakan sama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Lagi. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kami bersorak-sorai karena kehebatanmu ya Tuhan. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, mari lihat sama-sama.
sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu sisiku. Lebih lagi, katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada sisiku. Kau sumber, amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, sisiku, Kau sumber kuatku, sumber. Lebih lagi, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Yeay. Sahabat kita siapa namanya? Yang paling dahsyat siapa namanya? Sorakan haleluya. Haleluya. Woo! Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Thank you Lord. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Yuk katakan sama-sama dari awal. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah. Lebih lagi dari awal, katakan sucikan kami. Sucikan dan kuduskan layak menghadap Engkau Tuhan, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan, kuduskan Tuhan.
sucikan dan kuduskan. Biar kami layak di hadirat kudus-Mu, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa roh kami, tubuh jiwa rohku, kuserahkan padamu. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri dari awal katakan sucikan dan kuduskan. Sucikan. Ini kami Tuhan, sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami, kerinduan kami. Kami sayang sama Tuhan, kami sayang padamu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Oh, tinggikan. Yes Lord, ya Abba. Hanya nama-Mu yang kami mau sembah. Kami bawa setiap pengharapan kami di hadapan tahta kudus-Mu ya Tuhan. Besar kuasa-Mu, yuk sama-sama dengan singer. Oh, tinggikan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Lebih lagi, angkat tangan sama-sama, tinggikan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah Engkau, tiada lain di hidup kami, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Lebih lagi, sama-sama tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Sekali lagi dengan iman, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah di atas segalanya. Kami mau tinggikan, kami mau sembah Engkau Yesus. Seperti Engkau besar kuat, tiada lain seperti-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuat dan tiada lain seperti-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Kau segalanya. Tiada yang lain ya Tuhan. Syada bakara. Haleluya, haleluya.
saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita percaya kalau sampai saat ini kita bisa ada dengan keadaan yang sehat, yang tidak kurang suatu apapun. Ya, saya percaya ini semua bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi semuanya karena berkat dan anugerah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ya, saya percaya saudara-saudara bukanlah orang-orang Kristen yang biasa, jemaat yang biasa, tapi saya yakin dan percaya saudara-saudara adalah murid-murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Yang murid Tuhan Yesus yang setia, katakan, saya bangga jadi murid Tuhan Yesus. Oke, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bisa beribadah kepadamu dan kami mau mendengar firman-Mu. Berikan kami hati, telinga, mata sebagai seorang murid-Mu yang sejati. Berikan kami hikmat, pengurapan daripadamu untuk mengerti setiap kata-kata dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 14 ayat 25-29 dan kita akan lanjutkan di ayat yang ke-33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, hari ini judul khotbah saya adalah harga menjadi murid Yesus. Saudara-saudara, saya percaya pada zaman itu ada banyak orang-orang mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan Alkitab mencatat banyak orang berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa orang-orang ini mengikuti Tuhan Yesus berbagai alasan dan motivasi. Mungkin ada yang mengikuti Tuhan Yesus karena ingin melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Mungkin ada juga yang mengikuti Tuhan Yesus karena ingin memperoleh mujizat, ataupun dia sudah disembuhkan
dan ingin berterima kasih dan mengikuti Tuhan Yesus. Ada pula yang mengikuti Tuhan Yesus karena terkesan dengan khotbah pengajaran dari Tuhan Yesus. Mungkin ada yang mengikuti Tuhan Yesus karena terpesona dengan karisma Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya percaya di zaman ini juga banyak orang-orang menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen karena berbagai alasan dan motivasi. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus melihat ada banyak orang yang mulai mengikutinya, Tuhan Yesus memberikan syarat-syarat bagaimana supaya mereka menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Nah, saat ini kita akan belajar dulu apa syarat-syaratnya. Dalam Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi murid-muridku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid-muridku. Saudara-saudara, ya, untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, kadang-kadang kita menghadapi banyak kendala, banyak tantangan. Ya, ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus atau mendeklarasikan dirinya menjadi seorang Kristen. Mereka mendapatkan banyak tantangan dari saudaranya, dari bapak ibunya, orang tuanya. Bahkan tidak banyak mereka yang dibuang dari keluarganya. Bahkan mereka harus meninggalkan rumahnya. Ada banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena demi kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka rela meninggalkan pekerjaannya. Mereka rela tidak mendapatkan proyek karena demi Tuhan. Mungkin mereka tidak mendapatkan kenaikan jabatan karena mungkin mereka tidak mau bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, untuk mengikuti Tuhan Yesus ada harga yang harus kita bayar, Bapak Ibu. Dalam Lukas 14 ayat 28, dengan tegas Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, orang-orang yang mengikutinya, untuk membuat suatu perhitungan berapa harga yang perlu mereka bayar untuk mengikutinya. Ya, Tuhan Yesus berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara sudah menghitung untung ruginya untuk mengikuti Tuhan Yesus? Ibaratnya kalau kita seorang pedagang atau seorang bisnismen, kita mau menjual suatu barang. Nah, kita pasti harus mengetahui berapa nilai barang ini, berapa harganya yang cocok, berapa nilai jualnya, ya, supaya kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Sama juga seperti orang yang mendirikan bangunan ini. Dia harus menghitung anggarannya. Apakah anggarannya masuk akal, ya, bisa menyelesaikan pekerjaan itu atau tidak. Sama seperti sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus buat, yaitu ada seorang yang menemukan harta karun dalam sebuah ladang. Orang tersebut pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu, karena dia sudah menghitung harta karun yang ada di ladang itu sangat besar sekali nilainya dibandingkan seluruh miliknya. Saudara-saudara, dalam kita mengikuti Tuhan Yesus dalam kekristenan ini, kita harus pandai menghitung harga yang harus kita bayar untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kita menilai Tuhan Yesus dengan harga seorang manusia biasa saja, tentu saja kita tidak akan berani meninggalkan segalanya, atau kita rela mati untuk orang biasa. Ya, walaupun ada orang-orang juga yang rela mati untuk seseorang yang baik. Tapi kalau nilai Tuhan Yesus itu hanya seorang nabi, seorang biasa yang sama seperti kita,
kita pasti tidak akan mengikuti Tuhan Yesus dengan berapi-api, dengan segenap hati kita, jiwa raga kita. Tetapi kalau misalnya kita mengikuti, kita menilai Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan, Allah yang esa, satu-satunya juru selamat, saya yakin kita pasti akan mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam Yohanes 6, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti yang hidup, roti yang memberikan kehidupan kekal bagi siapa yang menerima Dia. Pada waktu itu Yesus berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan daging tubuhnya, minum darahnya, ia memiliki hidup yang kekal itu. Pada waktu itu Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, Allah, satu-satunya sumber kehidupan yang harus dimiliki oleh semua orang untuk kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, kalau misalnya kita mengerti firman Tuhan ini, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya yakin kita pasti akan menukarkan, meninggalkan segala yang kita miliki hanya untuk mengikuti Yesus, untuk menerima upah hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara, waktu kita mengikuti Tuhan Yesus, mari kita menghitung untung ruginya. Kita mengikuti Tuhan Yesus. Apakah saudara-saudara sudah menghitung untung rugi mengikuti Tuhan Yesus? Saudara-saudara, saya punya kesaksian pribadi. Ya, pada saat waktu saya pergi ke Israel, puji Tuhan, nah saya diperkenankan Tuhan untuk pergi ke Israel. Nah, tepat waktu itu di rumah imam besar Kayafas, di situ ada sebuah penjara di bawah tanah. Nah, saya merenungkan kasih Tuhan, saudara-saudara. Saya katakan sama Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan. Ya, Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan menanggung dosa-dosa penderitaan karena saya. Nah, waktu itu saya sangat bersyukur sekali. Tapi pada waktu saat itu, tiba-tiba Tuhan berbicara kuat di hati saya. Suaranya kuat, tapi sangat lembut sekali. Tuhan berkata kepada saya, Daniel, kalau seandainya aku meminta sesuatu daripadamu, apakah engkau akan memberikannya untukku? Jujur, saudara-saudara, pada saat itu saya terdiam, saya menangis, pikiran saya menerawang. Ya, saya udah mulai memikirkan bagaimana kalau Tuhan minta pekerjaan saya, bagaimana kalau misalnya Tuhan minta anak-anak saya seperti Abraham, bagaimana kalau Tuhan minta istri saya, atau apapun yang Tuhan minta. Nah, pada waktu saat itu, ya, saya tidak bisa memberikan jawaban kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya belum bisa memberikan jawaban apakah saya bisa atau tidak. Karena pada waktu itu, jujur, saya belum siap, Bapak Ibu. Padahal saya sudah lama jadi orang Kristen, Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya pikir-pikir, waduh, kenapa saya jawab seperti itu? Karena bagi saya gini, Bapak Ibu, kita jangan banyak janji kepada Tuhan, tetapi akhirnya kita bohong Tuhan gitu. Jadi lebih baik saya itu tidak menjawab. Jadi saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa jawab. Tapi waktu saya merenungkan, saya pikir, waduh, harusnya jawabannya, ya, saya akan lakukan apapun yang Tuhan minta. Ya. Dan saya berpikir, aduh Tuhan, apakah ada kesempatan yang kedua? Ya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, satu saat saya jalan-jalan ke Jakarta, diajak adik-adik saya masuk ke sebuah mall yang mewah. Nah, di situ ada toko furnitur. Nah, saya masuk ya untuk cuci mata saja, Bapak Ibu, ya, nggak belanja ya, cuci mata. Saya lihat-lihat ada kursi-kursi ya, meja-meja dan sebagainya. Nah, saya berpikir, wah, ini mahal banget ya. Ada satu kursi harganya 50 juta. Dalam hati saya bilang, waduh, ada juga ya orang gila mau beli kursi ini.
Nah, pada saat itu saya katakan seperti itu karena jujur. Saya tidak mampu beli kursi itu. Tapi saya ngobrol dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan, bagus juga ya. Kursi-kursi, meja-meja sini ya, bagus sih. Ya sesuai harga sih, gitu. Ya ada harga, ada barangnya. Nah, pada waktu itu Tuhan berbicara kepada saya, Daniel, seandainya jika kamu sudah bekerja keras sedemikian lama, ternyata kamu tidak bisa mencapai semua cita-cita kamu, bagaimana? Pada saat itu, saudara-saudara, saya tahu Tuhan sedang meminta cita-cita saya. Tuhan sedang meminta impian saya. Waktu itu saya mulai berpikir, bagaimana ya? Nah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya rela tidak mencapai cita-cita. Kalau saya pun hidup sudah berjuang dan saya tidak mendapatkan apa-apa, mungkin saya bisa hidup miskin. Saya tidak apa-apa, Tuhan. Tapi satu hal yang saya ingin katakan, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Saya waktu itu sudah di dalam hati, dalam mental saya, ya udahlah, ya udah siap miskin lah, ya seperti itu, nggak apa-apalah. Besoknya pagi-pagi, saudara-saudara, seperti biasa, saya bangun pagi, saya duduk di pinggir ranjang, saya menghadapkan muka saya ke jendela. Saya mulai berdoa, mengucap syukur, ya puji Tuhan, ya masih ada sampai saat itu. Nah, pada saat saya berdoa, seperti mata saya melihat ada laut yang luas. Nah, saya melihatnya dari kejauhan. Tiba-tiba ada suara mengatakan kepada saya, Daniel, Tuhan akan memberikan kamu sebuah rumah yang ada view lautnya. Nah, jujur saat itu, saudara-saudara, ya, saya bilang, itu terlalu duniawi, ya kan? Mungkin ini keindahan hadirat Tuhan ya seperti ini. Tapi selang beberapa lama, saya sharing doa saya kepada istri saya bilang, saya dengar kayaknya kita akan dapat rumah yang view lautnya. Istri saya langsung bersemangat ya, karena pada waktu itu kita belum punya rumah pribadi, kita masih tinggal di rumah orang tua, ya. Istri saya sangat bersemangat, ya. Kita mulai cari perumahan yang ada view lautnya. Nah, kebetulan kalau di Manado kayaknya tidak ada perumahan yang view laut, Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau cuma rumah sederhana ya, pasti tidak ada. Itu pasti rumah yang sangat mewah. Jadi kami pergi mencari rumah yang ada view laut, ya, di kota lain ya, yang berdekatan dengan Manado. Dan kita menemukan ada rumah sangat sederhana sekali, subsidi pemerintah. Pas ada view lautnya, Bapak Ibu. Nah, kami sangat bersuka cita. Terus kebetulan ada kesempatan untuk sharing di gereja. Saya bersaksi, Bapak Ibu, saya sudah DP rumahnya dan sekarang lagi pengajuan kredit KPR ya di bank. Tapi beberapa bulan kemudian, saudara-saudara, bank mengatakan bahwa permohonan saya tidak bisa disetujui. Nah, yang membuat saya sedih bukan karena saya nggak bisa dapat rumahnya, saudara-saudara. Tapi rasa malunya, saya sudah bersaksi di gereja bahwa rumah itu saya sudah dapat. Ya, saya diam-diam aja, ya. Nah, selang beberapa tahun, saya juga sudah lupa, ya. Satu saat ada muncul juga keinginan, ya. Nah, kebetulan ada pendeta di gereja kami, dia bilang begini kepada saya, Daniel, kayaknya kamu itu tidak cocok beli rumah kecil, kamu harus beli mansion. Nah, ya lihat kantong Bapak Ibu. Tapi saya dalam hati katakan, amin ya. Wah, saya merasa seperti dinubuatkan ya, punya rumah mansion yang besar Bapak Ibu. Nah, jadi saya lanjutkan perjalanan keliling-keliling ya, keliling sambil kerja, keliling-keliling kota Manado. Dan luar biasa ya,
ternyata rumah yang saya impikan, yang ada view lautnya, ternyata ada, ya. Dan kami, puji Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa, dan Tuhan memberikan rumah sesuai janjinya, ada view lautnya, rumah yang besar, ya, kepada kami, Bapak Ibu. Saudara-saudara, yang saya banggakan bukan rumah yang besarnya, ya, tetapi saya bangga saya memiliki Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang sanggup menggenapi setiap janji-janjinya. Luar biasa. Tuhan minta cita-cita saya berikan cita-cita saya untuk Tuhan, dan Tuhan gantikan kenyataan, bukan hayalan-hayalan, tapi Tuhan memberikan kenyataan dari cita-cita saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Markus 10 ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Saudara-saudara, untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati, kita harus menghitung untung ruginya. Kalau kita mengikuti Yesus dengan alasan yang tidak jelas, kita pasti akan meninggalkannya. Tapi kalau kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Allah, kita akan menjadi murid-muridnya yang sejati. Kita tahu Yesus menjanjikan upah bagi murid-muridnya, upah berkat jasmani, berkat rohani di bumi sekarang ini, bahkan upah surgawi, kehidupan kekal di bumi dunia yang akan datang. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita harus hidup lebih sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan, karena ada upah yang besar menanti kita sekarang ataupun akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Tuhan Yesus datang segera. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada dalam sakit. Tuhan jamah bilur-bilur Tuhan Yesus, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sedang berusaha, bekerja dalam bisnis mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Biarlah Tuhan melihat kesetiaan mereka, hati mereka yang sungguh-sungguh kepadamu. Biarlah janji-janji Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian.
Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G, dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.